di Jawa itu dikenal ilmu itu ada ilmu level kanoman, ada ilmu kanoragan, ada ilmu kadonyan, ada ilmu kasepuan, ada puncaknya ilmu kasam. Baik, bismillah. Siang hari ini kita lanjutkan belajar lagi tentang Jawa, falsafahnya, makna-maknanya. Ya nanti sedikit-sedikit kita singgung hubungannya, relasinya dengan keberagamaan Islam sebagaimana temanya yang juga saya mampu. Yang hari ini saya mengambil tema tentang keilmuan, tataran ilmu dalam tradisi Jawa. Jadi kita ini sebenarnya punya budaya keilmuan yang luar biasa. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa dalam budaya kita itu ada tataran ilmu yang mungkin berbeda dengan di luar budaya kita, baik itu Barat, Timur Tengah, atau mungkin Timur yang lain seperti Cina dan lain sebagainya. Kita belajar tentang ini ya, biar kita tahu dulu karena ini kan kita diskusinya tentang Jawa. Biar kalau ada orang bicara tentang Jawa, kita tahu ini ada di tataran yang mana. Kita ada di level yang mana. Makanya istilah saya tataran keilmuannya. Baik, saya awali materi yang pertama. Nah, kalau belajar tentang budaya Jawa, itu biasanya ya subjeknya ini yang orang membahasnya. Ada yang membahas tradisi-tradisi ritualnya, ada yang membahas falsafah dan makna hidupnya, ada yang membahas tentang tata krama dan tata susila. Toto kromo itu akhlak, etika. Kalau tata susila itu etiket, adab. Jadi kalau bahasa agama, akhlak dan adab. Akhlak itu yang tertanam dalam diri, kalau adab tata susila itu yang dijalankan dalam kenyataannya. Jadi misalnya menghormati orang tua, itu toto kromo. Cium tangan kalau ketemu orang tua itu tata susila. Menghormati orang tua itu akhlak, cium tangan itu adab. Jadi orang Jawa itu ya dua-duanya harus hidup. Tidak ada gunanya beradab tapi tidak berakhlak. Kelihatannya cium tangan tapi di belakang maki-maki. Berarti tadi cium tangan itu tidak ada unsur penghormatannya. Atau akhlaknya sebenarnya ya sudah beres, tapi perilakunya tidak menunjukkan isi batinnya. Katanya menghormati, tapi kok ya masih bisa mencaci maki, ya itu berarti mungkin dia orangnya berakhlak, tapi tidak beradab. Nah, dalam budaya Jawa, dua-duanya digarap, baik akhlak maupun adab. Nah, yang keempat ini yang supranatural dan yang spiritual. Di level inilah nanti orang Jawa banyak punya pandangan-pandangan yang seperti kita bahas bulan lalu, itu yang banyak selaras, banyak cocok dengan agama tentang yang gaib dan yang spiritual, yang supranatural, yang spiritual. Seperti saya ceritakan bulan lalu ya, bagaimana kita itu ya DNA-nya, mentalnya itu serba ketuhanan, spiritual, supranatural. Dan ada satu lagi sering disebut objek materi keilmuannya itu kasunyatan. Kasunyatan itu semacam yang hak kalau dalam bahasa agama, yang sejati, yang benar. Nah, itu namanya kasunyatan. Bahwa hari ini kita sedang ada pandemi itu kan kasunyatan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kita bantah. Hidup ini isinya ya kasunyatan-kasunyatan. Nah, ini sering nanti disebut sebagai wawasan keilmuan yang tinggi dalam budaya Jawa. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tanya kalau sama Pak Faiz yang dibahas apa, ya nanti kalau bareng saya sebagian besar di yang nomor 2 dan yang nomor 3.
falsafah, makna hidup, dan tata krama, moral, etika, etiket. Yang supranatural, spiritual, termasuk ilmu dalam seperti yang level kasunyatan, ini kalau dalam bahasanya tasawuf, kalau dalam Islam ini butuh guru. Jadi ini yang kalau dalam tasawuf namanya torekot. Ini yang disebut ilmu itu kelakone kanthi laku. Nah, ini harus ada perjalanan yang ditempuh. Ayo, untuk ini kita levelnya sama, kita sama-sama orang yang masih belajar, jadi tidak bisa saling ngajari. Mungkin malah tidak boleh karena levelnya belum sampai. Yang supranatural, spiritual ini tidak bisa diceramah umumkan. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan privat khusus karena butuh situasi yang khusus. Boleh diceritakan saja tapi tidak mungkin bisa diajarkan sampai dalam. Maka ya pelajaran kita itu sebenarnya pelajaran di dua level ini, falsafah, makna hidup, atau etika, etiket Jawa. Yang ini sebenarnya mendasari yang nomor satu, tradisi dan ritual. Kita ini kan sering memandang sebelah mata tradisi-tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Karena kita hanya melihat wadahnya saja, melihat aspek fisiknya saja. Kita lupa bahwa di balik aneka tradisi itu ada falsafah-falsafah, ada makna-makna. Sehingga khawatirnya kalau kita kehilangan falsafah dan makna ini, nanti kita kehilangan identitas kejawaannya. Bahkan ada kemungkinan tradisinya jalan, tapi falsafah dan maknanya dilupakan. Sehingga terus ya seperti bungkus kosong saja. Kemarin kan logikanya orang Jawa itu wadah dan isi. Hari ini mungkin banyak wadahnya masih ada, tapi isinya dilupakan. Isinya hilang. Kalau kita menjaga yang seperti itu, maka nanti kita belajar-belajar di aspek falsafah, makna, termasuk etika dan etiket Jawa. Nanti yang lebih dalam lagi ya nanti harus ada guru khusus. Kalau di tasawuf harus ada mursyidnya. Nanti kita lihat mengapa kok begitu. Nah, kalau ini level ilmu, Bapak Ibu, orang Jawa itu ya sebenarnya sudah rapi struktur keilmuannya. Di Jawa itu dikenal ilmu itu ada ilmu level kanoman, ini untuk anak-anak muda, ada ilmu kanuragan. Nah, ini untuk bertarung dalam hidup. Ini ilmunya kanuragan, mungkin kesaktian itu kanuragan. Ada ilmu kadunian ini ilmu keduniaan. Ada ilmu kasepuan, nanti kita jelaskan satu-satu. Kasepuan itu ilmunya orang-orang tua. Ada puncaknya ilmu kasampurna. Ini level, jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung jujuk kasampurnan. Misalnya saking senengnya belajar tentang Jawa, Pak saya langsung ingin nyampe kasampurnan. Kalau bahasa tasawuf itu langsung makrifat saja lah Pak, nggak capek-capek, tidak bisa. Jadi biasanya kita itu ya senengnya kan pengen langsung gitu. Wah ini baru pengen instan gitu ya Mas. Iya, pengen instan, pengen kayak anak-anak muda, teman-teman muda itu kan sering kalau saya sedang ngajari tentang wali-wali, tentang Jalaluddin Rumi itu bayangannya seperti mereka tiba-tiba langsung kasyaf, langsung mengalami puncak makrifat itu. Enggak, ada prosesnya, ada levelnya. Karena kalau yang sebelumnya belum beres itu enggak mungkin bisa naik sampai ke atas. Ya mungkin bisa dihafalkan saja teorinya, tapi dia enggak akan, kalau bahasa filsafat itu eksistensial, tidak akan bisa hidup ilmu itu. Maka ini perlu kita pelajari step by step, level by level. Kanoman, kanuragan, kadunyan, kasepuan, kasampurnan. Kita lihat satu stepnya. Yang paling dasar itu kanoman. Ini dari kata dasar nom atau anom. Ini yo dari kata-katanya jelas ya, ini ilmu muda untuk anak-anak muda. Secara umum isinya budi pekerti, tata krama, pengetahuan-pengetahuan umum ya seperti anak-anak sekolah. Kalau zaman dulu biasanya di padepokan itu ya yang levelnya kanoman ini ya selain nambah pengetahuan-pengetahuan juga
sama gurunya diajak bertani, berkebun, beternak, kerja apa dan sebagainya. Ini dalam rangka menanamkan ilmu kanoman. Jadi, biasanya lebih fokus pada nambah wawasan, ngajari budi pekerti, tata krama, tata susila. Jadi bedanya dengan hari ini di pendidikan umum itu mungkin kalau aspek wawasan pengetahuannya kuat, tapi bagian budi pekerti, tata krama mungkin ini perlu ditambahkan pada anak-anak kita, apalagi sesuai budaya masing-masing. Ini agak berat. Anak saya juga itu kalau pelajaran kok bahasa daerah, bahasa Jawa, dia lebih milih bahasa Inggris tetap. Menganggapnya susah, menganggapnya sulit. Jadi dalam deretan nilai-nilai itu biasanya bahasa daerah seperti bahasa Jawa itu mesti deretan nilai yang 7, 8, 6. So, itu rintang itu tidak ada yang excellent. Dan teman-temannya sebagian besar juga begitu kalau cerita. Gurunya juga ceritanya begitu. Apalagi dia tidak prioritas. Yang prioritas itu kan matematika, bahasa Indonesia yang ada ujiannya itu. Ini tantangan sebenarnya PR kita. Kalau dalam budaya kita, ilmu kanoman ini yang nanti yang mendasari untuk hidup selanjutnya. Budi pekerti, tata krama, tata susila, kemasyarakatan, pengetahuan umum. Ini kan sebenarnya bekal-bekal penting untuk hidup selanjutnya. Itu termasuk bertani, beternak, berkebun, dan lain sebagainya. Kalau hari ini yang namanya era-era kita sekolah. Terus yang ini kanuragan. Ini yang saya tidak tahu apa masih ada atau tidak. Kalau dalam budaya Jawa ada. Ya mungkin hari ini manifestasinya tidak sedahsyat dulu. Kalau dulu kan banyak orang-orang sakti, banyak ajian-ajian. Ya kalau hari ini mungkin bentuknya kemampuan survive, kemampuan bertahan, kemampuan mempertahankan diri dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu, saya tidak tahu ini mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh pernah punya pengalaman tentang kesaktian-kesaktian ini. Saya lahir tahun 75-an, itu pun sekali dua kali sempat menyaksikan di desa saya dulu semacam pertunjukan-pertunjukan kesaktian. Masih ada orang yang mungkin tidak mempan dibacok lah, orang inilah, itulah. Itu memang dalam budaya kita ada yang seperti itu. Atau mungkin hari ini yang suka dengan kanuragan yang sifatnya batin, misalnya gimana caranya biar tidak kena santet, tidak kena disakiti orang secara batin, itu kan hari ini ramai juga kan isu-isu itu. Itu dulu khazanah kita kaya dengan itu. Saya tidak tahu sekarang perlahan-lahan lenyap. Mungkin karena tidak diwariskan atau zamannya berubah, atau memang anak-anak kita sudah tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu. Tapi kalau ada yang tanya fakta atau tidak, saya beberapa kali menyaksikan yang seperti itu. Ya entah itu apa model apa ya, tapi ada yang seperti itu. Kalau Mas Abu kan masih punya sedikit-sedikit kemampuan sulap itu ya. Itu bahasanya itu, kesaktian juga loh bahasa bagi saya. Oke. Kalau itu kanuragan spesial, Mas. Iya, itu bagi saya jenis kanuragan juga. Itu kalau orang Jawa menyebutnya piandel, jadi yang bisa diandalkan. Ya kalau hari ini mungkin yang bisa diandalkannya berbeda. Tapi mungkin pada zamannya ini akan dibutuhkan lagi kapasitas-kapasitas kesaktian tertentu, kemampuan fisik tertentu. Zaman itu kan nggak bisa kita raba seperti apa. Saya itu baru membaca beberapa tulisan tentang bahwa kemungkinan Atlantis itu peradaban besar manusia zaman dulu itu adanya di Indonesia. Saya membaca 2 tesis atau disertasinya 2 orang profesor itu tentang itu. Ya bisa jadi memang begitu. Itu peradaban Jawa mungkin pra Jawa yang sekarang. Jadi yang di situ ternyata teknologinya luar biasa. Malah saya compare dengan filosof namanya Plato dari Yunani. Plato itu ternyata cerita juga tentang Atlantis ini. Yang menurut Plato, zaman itu bahkan sudah ada energi lampu yang tidak menggunakan sumber daya alam tapi sumber daya manusia. Jadi
kemampuan manusia untuk menerangi sekitarnya itu dari kemampuan berpikirnya, kemampuan pikirannya. Itu ada di tulisannya Plato. Jadi itu peradaban yang luar biasa canggihnya zaman itu hancur karena memang letaknya di deretan tanah, di dataran yang banyak sekali gunung-gunung api aktif dan dikepung oleh lautan. Jadi ketika gunung api ini meledak bareng-bareng, ya peradaban itu kemudian hancur. Jadi kalahnya oleh bencana alam. Dan itu setelah dicari-cari yang mirip, ini Profesor Aryo Santos dan satunya saya lupa, itu yang paling mirip itu memang geografinya itu Indonesia kita ini. Karena dari Sabang sampai Merauke itu kan ada deretan gunung api yang aktif, yang kemudian dikelilingi oleh laut, yang itu kalau meledak bareng itu ya kita wassalam pasti semuanya. Dan Jawa saja mengalami berkali-kali ganti peradaban karena bencana alam. Makanya kanuragan itu jadi salah satu variabel, salah satu faktor untuk pertahanan diri. Butuh kekuatan, daya fisik. Ini ya memang ya asumsinya diri kita ini sebenarnya punya aneka macam kemungkinan. Kalau bahasanya Muhammad Iqbal dari Pakistan itu potensi untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh alam semesta sekeliling kita. Dari yang paling sederhana sampai yang paling dahsyat. Kalau kita bisa mengeksplor. Nah, ini ilmu kanuragan. Di padepokan-padepokan zaman dulu ini sebenarnya diajarkan sebagai jembatan agar anak didik pada saatnya kemudian tertarik pada ranah spiritual. Kalau anak muda itu kan kalau tiba-tiba dibawa ke yang spiritual kan berat. Tapi kalau wah ini ada yang bisa jalan di atas air loh, ada yang bisa melayang loh, ada itu tertarik. Menarik ya, oke. Iya, jadi ini zaman dulu itu memancing anak-anak ini, anak muda ini biar masuk ke sini dan pada gilirannya ya ada di ranah spiritual, tertarik dengan spiritualitas. Untuk kenal yang supranatural, kenal yang spiritual itu dulu jembatannya yang kanuragan ini. Nah, itu dulu ya, mungkin hari ini mungkin situasinya berbeda, punya strategi berbeda. Tapi budaya kita punya ini. Paling tidak ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita dulu punya kesadaran pemberdayaan diri. Jadi bagaimana hidup mandiri, kuat, bisa menghadapi problem hidupnya sendiri. Zaman itu situasinya seperti itu, ya kanuragannya jenis-jenis itu. Nah, ini ilmu-ilmu kesaktian. Oke, nah kalau ini yang normal, ilmu kadunian tentang dunia. Yuk kita belajar tentang bagaimana bertani, bagaimana bekerja, mencari sandang, pangan, papan. Ini ilmu kadunian. Kalau ini otomatis kita pelajari. Cuma ada beberapa catatan dalam budaya Jawa tentang kadunian ini. Kalau dalam budaya Jawa, kadunian itu selain memerlukan bekal kemampuan atau keterampilan, juga dituntut ada laku prihatinnya. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan, keahlian kita. Ya laku prihatin itu ya bentuknya mungkin doa, bentuknya mungkin tirakat puasa, bentuknya yang sejenis ini. Jadi ada tirakatnya. Di antara unsur kesuksesan kita selain mengandalkan yang materi yang kelihatan dari luar, kemampuan, keterampilan, juga laku batinnya, laku prihatinnya. Ini prasyaratnya. Jadi kadunian itu kan definisinya sebenarnya keduniaan, tapi ternyata untuk sukses dalam hal keduniaan butuh juga aspek batin. Makanya ada laku prihatinnya. Makanya orang Jawa itu kadang-kadang ada misalnya puasa-puasa tertentu, puasa weton, puasa ini, puasa itu, dan lain sebagainya. Dalam rangka tirakat. Jadi tirakat itu dalam rangka melatih menahan diri, menguatkan diri dalam kondisi lemah sehingga diri keluar dalam situasi yang lebih kuat. Termasuk merayu mendekati yang spiritual, mendekati Tuhan,
kemudian dekat dengan Allah, itu nanti di antara kuncinya kesuksesan kadunya. Ini jadi kalau ini masuk ke pelajaran, berarti materi-materi pelajaran anak-anak di kampus itu yang jurusan apa itu harus ada tambahannya, materi prihatin, materi tirakat. Jadi bagaimana mereka ini bertirakat juga demi kesuksesan masa depannya. Makanya di padepokan zaman dulu itu kadang ya kalau ada santriknya, muridnya mau pulang itu biasanya dikasih laku amal dulu, kadang puasa 40 hari, kadang ini dalam rangka torekot, penguatan batinnya, laku tirakat prihatinnya. Nah, untuk yang kadunyan ini ada wanti-wanti, dunia ini hanya jembatan bagi ranah yang lebih tinggi. Orang tidak boleh terlena di sini. Ini yang dipenuhi secukupnya saja. Jangan terjebak di sini terus. Jadi jangan tergoda oleh nafsu kemudian berhenti di kadunyan. Kadunyan ini semacam jalan kita mencari bekal. Kalau bekalnya sudah cukup, ayo jalan lagi menempuh perjalanan yang sejati menuju Tuhan. Karena kan hidup ini perjalanan kan. Memang kita butuh dunia dalam rangka mengumpulkan bekal ini tadi kan. Tidak lucu kalau kita mau rekreasi kok ngumpulin bekal terus tidak jalan-jalan. Padahal bekalnya sudah cukup. Iya, jadi kok isinya sampai akhir hidup kita mengumpulkan bekal terus enggak. Ya kalau memang dirasa sudah cukup, ayo jalan. Karena ini hanya transit sementara. Gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kita kalau dirasa ya ini sudah cukup, silahkan untuk selanjutnya mungkin anak-anak yang melanjutkan kerja ini yang saya sudah merasa cukup, yang saya tinggal untuk mereka sudah beres, saatnya saya harus berjalan lagi. Nah, itu makanya zaman dulu itu seperti raja-raja itu biasanya tidak harus sampai meninggal, sampai usia berapa biasanya terus madhep pandito. Nah, madhep pandito itu hidup spiritual jadi pendeta, tahtanya diserahkan pada putra mahkotanya. Harus ngerti kapan berhenti, maksudnya begitu. Jangan terus-terusan mengumpulkan bekal. Kita harus tahu bekalnya sudah cukup, ayo jalan. Nah, itu menyikapi kadunnya. Nah, kalau ini ilmu yang lebih dalam, namanya kasepuhan. Ini sudah isinya orang-orang tua. Di sinilah kita ketemu wawasan-wawasan spiritualitas. Ini kalau bahasa saya tadi sudah masuk torikot. Istilahnya kasepuhan. Sepuh itu tua. Orang Jawa itu punya 3 istilah untuk tua. Yang pertama sepuh, yang kedua sesepuh atau bini sepuh. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dan yang ketiga aji sepuh. Kalau sepuh itu memang tua karena usia. Jadi mungkin 60 ke atas itu lansia yang kemarin divaksin itu sepuh memang untuk Bapak Ibu yang sepuh. Nah, ada sesepuh atau bini sepuh. Ini mungkin bahasa letternya yang dituakan. Mungkin usianya belum tua tapi dituakan. Mungkin karena jabatannya, posisinya di tengah masyarakat. Kalau misalnya di lingkungan Bapak Ibu ada Pak RT, ini Pak RT-nya masih muda loh, tapi posisinya sudah jadi sesepuh atau bini sepuh. Jadi ya, para pejabat, presiden, menteri itu berarti mungkin belum tua, masih muda, tapi sudah dituakan. Namanya sesepuh atau bini sepuh. Nah, ada yang ketiga itu aji sepuh. Aji sepuh itu yang dimuliakan karena ilmunya. Ini namanya aji. Mungkin masih sangat muda, tapi anak ini utama sekali, ilmunya tinggi sekali, maka terus dimuliakan, dituakan. Itu namanya aji sepuh. Meskipun di masyarakat tidak punya posisi macam-macam. Jadi untuk status kealimannya, keilmuannya dia dihormati di masyarakat. Itu namanya aji sepuh. Tapi kalau untuk status sosial, status politik mungkin yang dituakan di tengah masyarakat, namanya sesepuh bini sepuh. Makanya orang Jawa itu kalau sambutan kan biasanya poro sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, itu maksudnya beda-beda.
Jadi tidak hanya orang tua, tapi yang dituakan atau yang dimuliakan karena ilmu. Nah, yang mulia karena ilmu ini yang masuk kasepuhan ini. Jadi ilmu yang dimuliakan itu ilmu yang jenisnya spiritual. Disinilah nanti berlaku rumus ilmu dan laku. Ilmu yang jenis spiritual itu bukan ilmu yang hanya dihafalkan, bukan ilmu yang hanya kita mengerti, tapi ilmu yang kita jalani dan meningkatkan kualitas hidup kita. Nanti kasepuhan itu isinya semua ilmu yang selama ini kita miliki dan pengalaman hidup yang kita jalani plus orientasinya sekarang ke arah ketuhanan atau ke arah spiritual. Nah, ini namanya kasepuhan. Jadi kalau masuk ilmu kasepuhan ini biasanya ya orang-orang tua yang kadang-kadang sudah ngerti macam-macam. Kita mintain nasihat mungkin untuk pengobatan, mungkin untuk menolong orang, menasehati kita biar nggak galau dan macam-macam. Ini ilmunya sudah kasepuhan. Kita dimintain nasihat tentang hidup keduniaan yang kita butuh referensi rujukan spiritualnya. Ini kalau dalam tasawuf ini levelnya hakikat. Hakikat itu orang yang sudah paham kasunyatan, kenyataan hidup. Jadi makanya kadang-kadang bapak kita, simbah-simbah kita itu mungkin tidak kuliah setinggi kita, tidak belajar sedalam kita. Tapi mereka itu mengerti apa yang harusnya kita lakukan dan jangan kita lakukan. Dari mana? Pengalaman dan orientasi hidup. Kalau kita kan ilmunya masih berjarak, ilmunya masih ada di buku, di pikiran, di mana-mana. Kalau beliau-beliau ini ilmunya sudah tidak berjarak dengan dirinya, sudah ada dalam dirinya. Jadi dia sudah paham benar. Kalau kita kan ilmunya buku. Kalau ini harusnya begini. Dari mana kita simpulkan begini? Dari buku. Tapi kalau beliau enggak. Kalau mereka-mereka ini sudah ngerti. Kadang-kadang mungkin enggak nyambung yang dinasehatkan dengan yang di buku-buku. Enggak cocok. Tapi justru itu yang operatif. Dari mana mereka dapat keterbukaan diri terhadap yang spiritual dan pengalaman hidup. Jadi, makanya ini yang keempat, biasanya yang punya orang yang pengalaman hidupnya sudah banyak dan mengendap. Kalau kita sebutkan mengendap itu dia sudah jernih, berarti mengendap itu. Dia sudah ngerti mana putih, mana hitam. Kenapa? Karena sudah mengendap, sudah jernih. Kalau kita kan, kalau seperti kopi itu kan masih baru diaduk. Jadi belum mengendap. Mungkin banyak, mungkin enak, tapi ini masih buram, ini masih belum jernih benar untuk membaca, untuk melihat sesuatu. Nah, kalau kasepuhan ini orang menyebutnya sudah mengendap, sudah ngerti benar tentang kasunyatan, hakikat hidup yang hakiki. Makanya ini namanya makomnya level hakikat. Dan yang kelima ini yang paling tinggi, ini mungkin kalau di tasawuf disebut makrifat. Ini ilmu kasampurnan. Jadi inilah yang kadang disebut ilmu sejati, kasunyatan. Inilah sejatinya spiritualitas, pemahaman tentang hakikat hidup yang sejati. Kalau paham tentang hidup yang sejati itu pasti arahnya pada Tuhan, tidak mungkin tidak. Karena hidup kita itu kan hidup, kalau bahasa Arabnya itu hidup yang hanya mungkin, tidak wajibul wujud. Kita itu hanya wujud yang sementara. Yang sejati itu pasti hanya Allah. Kalau kita secara teori ngerti kesejatian itu, tapi ini bukan teori. Makanya kalau dalam tasawuf itu disebut makrifat, orang yang kasyaf, terbuka tentang ini, kayak orang sadar itu, kayak orang baru bangun tidur. Ada ilustrasi bagus dari Imam Ghazali, orang makrifat itu kayak orang baru bangun tidur. Kita yang belum makrifat itu seperti orang tidur. Tidur itu ya memang ngalami macam-macam, dalam mimpi ngerti ini, ngerti itu. Tapi begitu kita bangun, kita baru sadar, walah ternyata cuma mimpi yang tadi itu. Yang saya kayak marah-marah, kayak mau banting-banting itu ternyata tidak hakiki. Ngapain tadi aku begitu? Nah, orang makrifat itu begitu. Kata Imam Ghazali,
kemungkinan nanti kita setelah meninggal begitu masuk ke dunia yang lebih hakiki, kita menertawakan semua yang kita alami dalam hidup di dunia ini. Meskipun kita ya serius loh hidup ini, Bapak Ibu teman-teman siang hari ini belajar kan serius itu siang-siang. Tapi siapa tahu nanti begitu kita ketemu yang hakiki, walah ternyata ya cuma ini saja, ngapain kemarin belajar capek-capek, intinya ya cuma itu. Orang makrifat itu begitu. Jadi ketika sudah terbuka semuanya, dia oh alah yang ternyata itu toh yang sejati, oh itu. Jadi kesadarannya yang membuat kita. Makanya orang kayak saya Siti Jenel itu di antara yang diajarkan kepada muridnya meskipun disalahpahami itu mati sajroning urip. Mati sajroning urip itu mati saat hidup. Maksudnya apa? Makrifat ini loh. Kita sadar yang hakiki seperti ketika orang sudah meninggal, dia akan sadar betapa fananya dunia. Yang mati-matian kita hari ini gegeran luar biasa karena pandemi ini, nanti mungkin jauh setelah pandemi selesai, nggak usah makrifat, kita akan menertawakan segala perilaku kita hari ini. Alah, kita kok sampai segitunya ya dulu, sampai mungkin bisa begitu. Apalagi kalau kita ngerti yang hakiki. Jadi orang yang sudah nyampe level ini, orang yang makomnya sudah kasampurna. Jadi di level yo ilmu yang sejati, ilmu yang sempurna. Nanti itu variasi-variasi konsepnya ada sangkan paraning dumadi, atau sastro jendro hayuningrat, atau kadang pakai istilah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu ketika mata kita yang kita pakai untuk melihat itu sudah mewakili matanya Tuhan, tangan kita tangannya Tuhan, keinginan kita itu ya keinginan Tuhan. Jadi itu berarti kita sudah manunggal dengan Tuhan. Jadi itu orang makrifat itu begitu. Makanya orang makrifat itu ya kadang dia wawasannya berbeda dengan kita, kedalamannya, keluasannya, karena dia langsung nyambung dengan yang maha tahu segalanya. Nah ini level-level keilmuan. Saya bilang tadi ini masyarakat Jawa punya hierarki ilmu yang rapi seperti ini. Dari kanoman, kemudian naik satu level kanuragan, kadonyan, kasepuan, dan kasampurnan. Ini saatnya kita belajar pelan-pelan memposisikan diri kita ada di mana. Kalau sudah jelas berarti kita saatnya naik kelas. Mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu ini, saya nggak mendalam satu-satu. Siapa tahu ada yang sudah nyampe kasampurnan. Mungkin sebagian besar sudah kasepuhan. Oke, sekarang kita perdalam lagi ya. Ini kalau secara kelembagaan. Dalam kehidupan masyarakat Jawa itu orang belajar itu ada nama-namanya. Kalau di perguruan zaman dulu namanya ini mungkin unik istilah-istilahnya. Kalau anak kecil ini mungkin TK, SD itu namanya indung-indung. Kurikulumnya berbeda dengan yang sudah remaja. Naik satu level, ini tingkatan remaja, namanya ulu guntung. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya ubon-ubon. Kalau yang dewasa, ya mungkin ini levelnya mahasiswa, itu namanya cekel. Kalau perempuan namanya dunyi, ini tingkat dewasa untuk mahasiswa. Nah, naik satu level cantrik, ini mungkin istilah sering kita dengar. Kalau perempuan namanya menterik. Ini taman guru. Taman guru itu semacam asistennya. Asistennya guru, itu namanya cantrik. Kalau di cerita-cerita itu cantrik itu biasanya ya kemana-mana dia kayak ajudannya, mengikuti seorang guru, itu cantrik. Naik satu level dari cantrik, ini guru muda, namanya manguyu atau sontra. Ini kalau ini sudah disuruh mengajar tapi mendampingi yang level-level tadi. Naik satu level namanya jejanggan. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya bidan. Makanya di Jawa itu orang pinter, ahli sastra, ahli ilmu sering disebut pujangga.
Itu karena memang levelnya sudah tinggi. Kalau sudah pujangga, tingkatannya memang sudah level guru. Namanya jejanggan. Kalau perempuan namanya bidang. Nah, yang paling tinggi ini guru besar, maha guru. Kalau tadi yang mahasiswa tadi kan cekel, berarti mahasiswanya ada di cekel atau dunye. Kalau maha guru atau profesornya itu ada di maha guru. Istilahnya macam-macam kalau maha guru. Nah, dalam sejarah ya disebut macam-macam. Ada guru, ada pandito, kadang-kadang disebut ki ajar, kadang disebut begawan, kadang disebut wiku, kadang disebut resi. Ini berarti profesornya zaman dulu. Berarti dulu mungkin lebih kaya. Sekarang kan kita menyebutnya hanya profesor saja. Kalau dulu kategorinya macam-macam. Kalau guru itu sebenarnya kita kan sering menyebutnya ini singkatan dari digugu dan ditiru dari bahasa Jawa. Tapi sebenarnya aslinya dari bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Sanskerta, guru itu artinya berat, mantep. Jadi ini maksudnya apa? Orang yang sudah nyampe level guru itu bisa dipastikan sudah penuh isi dirinya, sudah berat dengan ilmu-ilmu. Itu guru. Kalau pandito ini dari bahasa Sanskerta pandit. Pandit itu artinya orang yang terpelajar, orang yang pintar, orang yang bijaksana. Biasanya ya dikonotasikan pintar itu dari ranah agama. Ki Ajar, kita pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantoro, itu sama. Jadi ajar itu menunjuk orang yang mampu mendidik. Jadi topnya orang yang mampu mendidik itu namanya Ki Ajar. Beliau jadi tempat kita belajar. Nanti ada begawan. Begawan itu bahasa Sanskerta bhagavan. Arti dari kata-kata bhaga. Bhaga itu artinya orang yang punya kehebatan puncak, sempurna. Itu namanya begawan. Biasanya dalam sejarah itu begawan itu orang yang semula punya kedudukan posisi, biasanya raja yang kemudian jadi pendeta. Jadi raja yang kemudian kayak saya bilang tadi, dia belum selesai masa jabatannya, tapi merasa sudah cukup aku dengan dunia, madhep pandito. Madhep pandito itu ya sekarang aku akan menempuh jalan spiritual. Nah ini namanya begawan. Dalam cerita-cerita wayang banyak istilah begawan, ada begawan Abiyasa, begawan Wiyoso. Begawan itu biasanya mantan raja. Dulunya raja, kemudian menempuh jalan spiritual dan mengangkat murid. Disebut begawan. Nah, ada wiku. Wiku ini sebenarnya gelar bagi orang yang suka apa, kalau bahasa agamanya uzlah, suka tirakat. Puncaknya orang yang tirakat itu dia nanti disebut seorang wiku. Biasanya wiku itu tidak sembarangan tampil. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menemui atau ditemui oleh seorang wiku. Dan ada juga istilah resi. Resi itu berarti orang yang dari kata-kata risi. Risi itu orang suci, orang yang mendapat ilham dari ranah spiritual, namanya risi. Kita menyebutnya resi. Jadi ilmunya tidak hanya dia cari sendiri, tapi juga sebagian besar merupakan anugerahnya Tuhan. Ini orang seperti ini dulu disebut resi. Jadi guru-guru zaman dulu ternyata ya setiap istilah punya kekhususannya sendiri. Jadi apakah dia nanti disebut guru kah, atau pendeta kah, atau ki ajar kah, atau begawan, atau wiku, atau resi. Ini hanya untuk yang guru besar saja. Yang guru-guru sebelum besar tadi ya ada namanya sendiri. Kita dulu mungkin lebih rapi. Nah, mencari guru
Ya mungkin Bapak Ibu nanti ada yang setelah ini ingin menempuh jalan spiritual versi Jawa itu, ini saya ambil dari Ronggo Warsito. Seratnya judulnya Wirid Hidayat Jati. Ini kitabnya agak berat kalau Bapak Ibu. Terjemahan-terjemahan sudah ada. Kitab-kitab ini isinya sebagian besar ilmu kasampurnan. Kitab Wirid Hidayat Jati. Ini kalau dibaca saja mungkin paham, tapi kalau hanya dibaca tidak akan ketemu rahasianya. Di situ ada laku-laku yang harus diikuti. Ya nanti kalau Bapak Ibu misalnya beli bukunya, ya terjemahannya banyak. Tapi kalau kemudian setelah membaca kok kesannya terlalu jelimet atau terlalu kuno, tidak masuk akal, ya berarti tidak jodoh, gitu aja. Karena ilmu itu seringkali butuh yang seperti itu. Jadi ada jodoh dan tidak jodoh, cocok atau tidak cocok. Kalau dalam Islam ilmu itu juga semacam rezeki. Jadi padahal menurut orang lain penting loh, tapi kok menurut Bapak tidak penting ya? Ya berarti memang tidak jodoh atau tidak rezeki buat Bapak itu. Ilmu itu rezeki. Jadi cara memahaminya begitu, makanya jangan dimarahi kalau ada orang belajar kok Jawa, sudah kuno, sudah ya tidak apa-apa, berarti rezeki buat kita, tidak rezeki buat mereka. Mudahnya begitu. Jadi makanya teman-teman Bapak Ibu tidak usah merasa capek belajar sejauh tugas kita cuma belajar. Jadi nanti jadi apa, kemudian paham atau tidak, bahkan sampai ke level itu ya sudah di luar ranah kita. Tugas kita cuma belajar saja. Nah, untuk cari guru, cari yang punya 8 ciri ini. Ini guru yang bisa dijadikan panutan. Yang pertama punya ciri wirya. Berarti orang yang luhur, yang hidupnya tidak sembarangan. Orang yang hati-hati. Kalau dalam wirya ini mungkin bisa kita jajarkan kalau dalam bahasa Arab itu wirai, warok. Orang yang menjaga diri, orang yang asal-asalan dalam hidup. Kemudian yang kedua alim atau ulama, orang yang ngerti agama, orang yang ngerti pedoman agama. Jangan lupa Ronggo Warsito itu juga Muslim. Wirid Hidayat Jati itu semacam pemaduan antara Islam dan falsafah hidup Jawa. Kita harus ngerti agama. Nanti di beberapa serat yang ditulis oleh Ronggo Warsito itu ya tetap harus diawali dari syariat, tidak bisa ujuk-ujuk hakikat apa makrifat. Maka perlu guru yang ngerti agama. Yang ketiga ahli topo, banyak tirakat. Ini mungkin Bapak Ibu sering dengan istilah topo ini. Ini maksudnya tirakat. Topo itu dari bahasa Sangsekerta top, artinya membakar, memanaskan, mematangkan. Jadi tapo itu berarti menempa diri, mematangkan diri. Antara lain dengan cara tirakat. Jadi makanya cari guru yang suka tirakat, tidak hanya senang-senang saja. Kemudian sujono. Sujono itu yang kita tahu kelebihannya. Jadi orang ini punya kelebihan, makanya saya berguru padanya. Itu ciri yang keempat. Yang kelima aguno. Aguno itu cerdas, punya kepandaian, bisa ditanya-tanya, bisa diajak belajar. Itu aguno. Dan ada di dalam ranah tertentu ada guru yang ada orang yang pinter ahli, tapi mereka ini tidak bisa ngajar. Kalau ingin mengambil sesuatu darinya, ya kita tiru saja dia. Kalau ngajar nggak bisa. Nah, ya persis seperti kisahnya Nabi Khidir sama Nabi Musa itu kan. Nabi Khidir itu nggak bisa ngajar. Pokoknya Nabi Khidir, kamu lihat aku, kalau cocok ya ikut terus, kalau nggak cocok ya sudah pergi saja. Pokoknya kamu nggak cocok 3 kali, pergi saja. Nah, kalau guru kan harusnya, ayo tak tuntun pelan-pelan, biar nanti paham kan, nggak begitu. Memang ada orang-orang tertentu yang tidak mampu mengajar. Tugas kita yang menarik hikmah dari mereka.
Nah, kalau ingin berguru tetap dicari yang bisa mengajar. Guna, ilmunya bisa dibikin berguna buat yang lain. Yang ke selanjutnya keenam perwiro. Perwiro itu berani, tidak pengecut. Jadi berani itu ya guru yang kalau benar ya disampaikan benar, kalau salah ya disampaikan salah. Tidak takut mungkin resiko-resiko politik apa-apa, enggak. Kalau benar disampaikan saja, itu perwiro. Jadi cari guru yang juga punya karakter perwiro, yang tidak mudah dipengaruhi orang, tidak mudah dihanyutkan oleh situasi. Kalau benar ya tetap dia sampaikan benar, tidak pengecut. Nah, ini yang ketujuh menarik, harus yang kaya, yang berada. Ini katanya Ronggo Warsito ya, yang hidupnya sudah cukup. Mengapa? Khawatirnya nanti ilmunya atau ngajarnya dipakai jadi jalan untuk mencukupi hidupnya. Kalau ini ilmu ini dipakai jadi jalan untuk mencukupi hidup, itu keperwiraannya nanti biasanya terus berkurang. Tergantung materi yang pesen siapa, saya harus ngomong apa. Kenapa? Dia butuh materinya, dia butuh apa? Honornya, dia butuh biayanya. Jadi itu kalau bisa ya cari guru yang sudah cukup hidupnya ya. Mungkin berada itu maksudnya tidak harus kaya raya, tapi guru yang sudah, aku tidak butuh kekayaan lagi, atau dia sudah bisa mencukupi hidupnya sendiri. Jadi ngajarnya tidak jadi sandaran untuk hidupnya. Jadi kamu kalau mau belajar ya belajar, kalau nggak mau ya pergi saja. Itu guru-guru yang sudah mumpuni biasanya begitu. Aku nggak butuh kamu, aku nggak butuh bayaran. Nah itu berarti ini level 7 jadi syarat. Dan yang terakhir, kalau ini pasti orangnya harus jujur. Malah kalau di Wirid Hidayat Jati itu kita disuruh belajar dari para petani. Kejujuran itu banyak kita peroleh dari para petani. Karena aktivitas bertani itu aktivitas yang jujur. Kita susah kalau bertani itu mau korupsi ya nanti tanamannya tidak tumbuh, tidak bisa dipanen. Mau curang ya resikonya kita tanggung sendiri. Jadi tani itu tidak bisa bohong. Beda kalau di mungkin ranah-ranah yang lain, bisnis atau apa, kita bisa trik. Tapi kalau tani itu ya kalau kita bohong ya resikonya sendiri. Misalnya tak kurangi pupuknya biasanya 1 kilo, tak suruh 1/2 kilo saja, ya nanti resikonya kita tanggung sendiri. Mau tidak mau harus jujur. Maka kata Ronggo Warsito, belajarlah dari para petani. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, mungkin malah di antara kita ada yang sudah jadi guru, ya mari paling tidak kita bentuk diri kita dengan kualifikasi ini. Atau kalau sedang mencari guru, cari guru yang punya kualifikasi ini. Ini akan memudahkan kita untuk cepat dapat ilmunya. Nah, kalau ini khusus, ada istilah, saya sampaikan biar tidak keliru, ada istilah guru sejati. Guru sejati kalau dalam budaya Jawa, falsafahnya orang Jawa itu hakikatnya adalah diri kita sendiri. Aspek yang paling dalam dari diri kita. Kalau dalam tasawuf namanya sir. Sir ini tempat yang kalau bahasanya Al-Quran itu setiap manusia itu kan wa nafakha fihi min ruhi, dan aku meniupkan dalam dirinya bagian dari ruhku. Berarti dalam diri kita yang paling dalam itu ada bagian ketuhanan, aspek ketuhanan. Itu yang namanya sir. Nah, puncaknya ilmu kasampurnan tadi justru kita akan ketemu guru sejati. Ya, itu diri kita sendiri. Ya, kapan-kapan kita belajar tentang guru sejati. Jadi perjalanan spiritual kita ternyata bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Jadi semakin dalam nanti guru-guru yang saya sebut tadi itu sebenarnya mengantarkan kita untuk pada akhirnya ketemu guru sejati ini. Guru sejati inilah yang nanti mendampingi kita untuk menuju yang paling sejati. Guru-guru yang lain hanya mengantarkan. Ini kalau dalam Islam ada isyaratnya seperti kisahnya Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Begitu tahap paling akhir berhadapan dengan Allah, Jibril itu kan yang nuntun, semacam gurunya, sudah tidak bisa ikut.
Jadi nabi sendiri yang harus menghadap Allah. Kita juga begitu nanti. Guru apapun itu cuma mengantarkan, buku juga cuma mengantarkan, kita harus jalan sendiri langsung bertemu Allah. Nah itu maksudnya guru sejati. Jadi guru sejati jangan dicari kemana-mana, dia adanya dalam diri kita. Kita akan ketemu guru sejati kalau kita berjalan ke dalam diri. Itu nanti ada istilah macam-macam, termasuk ada istilah sedulur papat limo pancer itu nanti kapan-kapan. Jadi sedulur papat limo pancer itu kan kita hidup ini punya 4 pendamping, pancer itu yang sejati ini. Pendamping itu 4 itu kita lahir kan ada air ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar. Nah ini sedulur papat, jadi lahir bareng kita. Ini kan berarti menemani kita saat kita lahir. Yang kelima pancer. Pancer itu siapa? Ya diri kita sendiri. Nah, ini nanti tafsirnya luas. Sedulur papat limo pancer ini. Itu bisa disebut juga dalam diri kita ada unsur tanah, air, api, angin. Ada yang bilang itu nanti manifestasinya adalah cipta, rasa, karsa, dan karya. Nanti ada yang bilang macam-macam, itu nanti filosofinya macam-macam dan luas. Nanti kapan-kapan kita bisa belajar sedulur papat limo pancer. Jadi sedulur papat limo pancer itu mengajarkan kita bahwa kita ini punya banyak pendamping. Sebenarnya banyak fasilitas juga yang diberikan oleh Allah untuk menuju yang sejati tadi. Jadi Allah tidak membiarkan kita sendirian, kebingungan, tapi ada banyak teman, ada banyak saudara. Termasuk tadi dan yang kelima pancer. Pancer itu yang tengah-tengah, diri kita sendiri. Nah, ini diantara filosofinya. Nah, inilah kurikulumnya. Oke, biar lengkap ya, biar kita tahu ternyata ya nenek moyang kita itu ya rapi kalau menyusun sistem pendidikan. Kurikulumnya ya karena ranahnya kebatinan tadi, kurikulumnya ada 7. Yang pertama adalah topo jasmani. Jadi bagaimana seseorang latihan mengurangi keterikatan jasmania. Makan, minum, hubungan seks, dan macam-macam ini. Ayo latihan tidak terlalu terfokus dengan ini. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, rumusnya itu seperti kata orang-orang itu kan. Ayo, makan, minum, seks ini jangan jadi yang primer sekarang. Ya mungkin dulu masih muda, yang itu masih semangat-semangatnya, yang sudah sepuh, yang sudah kesepuhan kan biasanya sudah itu enggak primer lagi, enggak nomor 1 lagi. Makan juga, apalagi sudah seperti saya ini makan macam-macam kemarin. Katanya kolesterolnya tinggi, kata itu kan sudah banyak berkurang otomatis. Kalau kita tidak mengurangi sendiri, nanti alam yang mengurangi, Tuhan yang mengurangi. Jadi maka yuk latihan topo jasmani. Coba sejak muda kita topo jasmani ini, ngurangi makan minum, mungkin kita tidak kena penyakit macam-macam. Ya karena kita tidak latihan-latihan oleh Allah, ya dilatih langsung dengan 1-2 penyakit. Terpaksa mengurangi gula, terpaksa mengurangi yang lemak-lemak dan macam-macam. Itu karena kita tidak topo jasmani. Maka kurikulum paling dasar dalam ilmu Jawa itu topo jasmani. Latihan melatih diri. Jadi latihan meskipun sulit tapi kuat, meskipun susah tapi lolos. Itu topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi ini melatih budi pekerti. Jadi melakukan yang terpuji, menghindari yang tercela. Itu topo budi. Ini anak muda harus dibiasakan. Topo budi. Yang ketiga, topo hawa nafsu. Mengendalikan nafsu. Ini harus dilatih. Kalau orang Jawa mirip dengan konsep-konsep nafsu dalam kajian Islam. Meskipun kalimatnya kalimat sangat Jawa, tapi sebenarnya itu kan kalimat Islam. Sumbernya pasti dari ajaran Islam. Ada nafsu alwamah, itu kalau bahasa Islamnya lawamah. Ada amarah, ada sufiyah, dan mutmainah.
Nah, ini harus kita kendalikan. Lawamah itu kemampuan kita mengendalikan nafsu-nafsu dasar tadi. Nafsu makan, minum, hubungan seks itu lawamah, aluamah. Ini dikendalikan, bukan dimatikan. Jadi awas keliru nanti, wah kalau gitu saya tidak makan, tidak minum ya, wah salah. Jadi kurang makan saja sakit, secukupnya saja. Jangan kekurangan, jangan berlebihan, secukupnya saja. Berlebihan di salah satu juga bahaya, kekurangan juga bahaya. Nah, kemampuan mengendalikan ini namanya aluama. Nah, kemudian yang kedua amarah. Kalau ini Bapak Ibu mesti paham ya, kemarahan. Jadi ambisi yang tidak terkendali, itu amarah. Orang tetap harus punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti lahirnya jadi amarah. Ada sufiah. Sufiah itu kemampuan diri kita untuk tidak sombong, tidak ingin pamer, tidak merasa besar, tidak merasa orang penting, dan lain sebagainya. Itu sufiah. Jadi orang itu normal sekali, wajar sekali ingin dikenal, ingin diakui orang lain, dihormati orang lain, normal, wajar. Tapi kalau berlebihan, jatuhnya pasti sombong, ingin dipuji terus, merasa benar terus. Nah, dikontrol. Jadi aluamah, amarah, sufiah juga dikontrol. Dan yang puncak ya mutmainah. Ini mutmainah ini yang orientasinya sudah stabil. Ketika aluamah, amarah, sufiah beres, pasti jiwa kita mutmainah, stabil. Nah, itu topo hawa nafsu. Kalau sudah lulus di topo yang ketiga, kita naik ke level 4. Topo rasa sejati. Ini mulai melatih diri kita, hidup kita senantiasa berorientasi ke Tuhan. Itu rasa sejati. Jadi mari kita hidupkan terus. Ini kalau dalam agama seperti ihsan, kita merasa selalu dilihat Tuhan atau kita sadar terus Tuhan mengawasi kita. Itu rasa sejati. Ini akan menjernihkan pikiran kita. Jadi mempertajam mata batin kita. Bapak Ibu boleh coba dilatih menghidupkan terus. Ketika mau apa-apa, Allah dihadirkan. Jadi kalau seperti ini, yang membawa Allah ridho, ini apa itu? Oh, kalau Allah sih sejauh yang saya itu, pasti yang dianggap ridho itu ini. Berarti ini saja saya. Mau saya maafkan atau balas dendam? Seandainya Allah, sejauh yang saya tahu, itu kira-kira memaafkan maupun lebih milih membalas dendam. Nah, itu kita pilih yang sesuai keinginannya Allah. Ini topo rasa sejati, meskipun berat. Jadi pelan-pelan, yaitu tadi nanti kita akan menapak ranah menuju ma'rifat. Rasa sejati. Nah, terus setelah itu topo sukmo. Kalau topo rasa sejati sukses, kita topo sukmo. Topo sukmo itu setelah kita dekat terus dengan Tuhan, sekarang kita bergaul langsung dengan masyarakat, dengan sesama. Dengan kualitas yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Karena sekarang ada hadirnya Allah terus. Di situ ada keikhlasan, ada kejernihan batin, harmoni dengan sesama, harmoni dengan alam. Ini namanya topo sukmo. Setelah kita berhasil sukses dekat dengan Allah, kita bisa melakukan topo sukmo. Setelah itu dilanjut topo cahyo. Kalau topo cahyo ini sudah sangat stabil jiwa kita, tidak tergoda lagi dengan apapun yang duniawi. Jadi ini topo cahyo. Tadi kan kita bergumul lagi mengabdi pada masyarakat. Kalau sukses, kita masuk ke topo cahyo. Semesta, masyarakat, lingkungan sekeliling tidak lagi menipu kita. Dan yang terakhir topo urip. Ini puncaknya. Kalau ini kondisi jiwa yang sudah sampai pada kepasrahan yang terdalam kepada Tuhan. Segalanya sudah Allah saja, kita diliputi oleh Allah sepenuhnya. Allahu bikulli syai'in muhit. Jadi sudah tidak ada yang lain, sudah Allah saja yang ada. Makanya
dalam kondisi sangat asyik, kadang-kadang mereka yang nyampe di level tertinggi ini kalau diajak ngobrol kadang kata-katanya ya membuat orang mengernyitkan dahi. Kayak saya Siti Jenar waktu ditanya, saya Siti Jenar dipanggil oleh Sultan, kata saya Jenar, saya Siti Jenar tidak ada, yang ada hanya Allah saja. Itu kan ketika orang tidak ngerti konteksnya, dianggapnya wah ini musyrik, ini mempertuhankan diri. Padahal situasinya ada di level tertinggi, level topo urip, ketika orang merasa dirinya hanya fana saja, ada yang sejati itu hanya Allah.